Tata ibadah keluarga GPIB Maranatha Lampung tanggal 18 Mei 2022. Jemaat silakan bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini secara virtual untuk memulai ibadah keluarga pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau selalu berikan penyertaan dari awal hingga akhir ibadah ini. Biarlah hanya nama-Mu yang selalu dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Lingkupi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa memahami apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya, amin. Baik saudara, disilakan duduk. Pembacaan Mazmur pujian yang terambil dari 63 ayat 2 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.
Tuhan, marilah kita berdoa. Saatnya bagi kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus, tuntunlah kami agar dalam pembacaan, pendengaran dan perenungan firman-Mu, kami dapat memahami kehendak-Mu, sehingga kami bersuka cita karenanya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab 1 Tawarik pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. 1 Tawarik 9 ayat 24 sampai ayat 27 yang mengatakan demikian. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, pasal 9 dari kitab Tawarik, mulai dari ayat 1 menuliskan daftar penduduk Yerusalem yang terdiri atas orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi dan budak di bait Allah. Itu jika kita boleh membacanya dari kitab 1 Tawarik pasal 9 ayat 2. Beberapa hal yang dapat kita perhatikan dari perikop pembacaan yaitu pertama, mulai dari ayat 3 kita membaca tentang nama-nama orang berdasarkan keturunan, yaitu dari keturunan Peres bin Yehuda, dari keturunan Shelah, dari keturunan Serah, dari Benyamin, dari para imam, dan ayat 14 sampai ayat 34 dari keturunan kaum Lewi. Dari sekian banyak nama dan keturunan masing-masing, nampak bahwa di kitab Tawarik ini kaum atau keturunan Lewi menjadi perhatian. Tidak hanya nama-nama berdasarkan garis keturunan, tetapi juga yang bertugas khusus di bait Allah. Perihal kaum Lewi, Ibu Bapak Saudara, apabila kita membaca di kitab Keluaran pasal 32 ayat 26 sampai ayat 29, kita dapat mengetahui bahwa setelah orang Israel menyembah anak lembu emas, maka suku Lewi yang menuruti seruan Musa dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menempati kedudukan anak sulung yang telah diperuntukkan di Mesir guna ibadat di hadapan Tuhan. Di tanah Kanaan, suku Lewi tidak mendapat bagian tanah. Ini berhubung dengan tugas mereka untuk mengajar undang-undang kepada bangsa Israel dan juga memberi pengadilan. Jemaat Tuhan, kaum Lewi mendapat 1/10 dari hasil tanah dan ternak dan juga sebagian dari korban persembahan. Kalau kita membaca dari kitab Bilangan pasal 3 ayat 46 dan ayat yang ke-47. Orang Lewi diwajibkan mengawasi kemah suci dan bait suci, membantu pekerjaan para imam, melakukan peradilan dan juga mengajar rakyat. Di zaman Raja Daud, mereka diberi tugas untuk menyanyi di bait suci dan memainkan bunyi-bunyian di waktu ibadat. Jika kita membaca di kitab 1 Tawarik 9 ayat 22, di situ juga keterangannya masih di zaman Daud dan Samuel. Tugas kaum Lewi juga adalah mengawal
atau menunggu pintu gerbang rumah Tuhan. Pintu gerbang dalam pembacaan di kitab 1 Tawarik pasal 9 ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalamnya ada 2 pintu gerbang. Di ayat 18 disebut pintu gerbang raja, sedangkan di ayat 23 di situ pintu gerbang rumah Tuhan. Beberapa kota, khususnya kota-kota pertahanan penting, pada waktu itu memang dikelilingi tembok dan memiliki 1 pintu gerbang atau lebih. Perihal pintu gerbang rumah Tuhan yang menjadi perhatian dalam pembacaan saat ini, jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalamnya. Yaitu yang pertama, bahwa pintu gerbang rumah Tuhan mempunyai 4 mata angin, yang berarti ya mempunyai 4 pintu gerbang, sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Bagian kedua, setiap arah mata angin atau setiap pintu gerbang ditempatkan penunggu-penunggu atau para penjaga. Tugas sebagai penunggu atau penjaga ini kalau kita baca di ayat 26 malah itu disebutkan sebagai jabatan yang tetap. Bagian ketiga, Ibu Bapak, pekerjaan penjaga itu tidak hanya yang ditugaskan khusus kepada orang tertentu, melainkan dibantu oleh saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa untuk membantu mereka pada waktu-waktu tertentu. Dan bagian keempat, kita bisa membaca di dalamnya bahwa tugas-tugas yang diemban adalah mengawasi bilik-bilik dan perbendaharaan rumah Allah, bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Kalau kita baca di ayat 26 sampai ayat 26 bagian B sampai ayat 27. Setiap hari ada 3 kali pergantian di setiap pos penjagaan. Dan memang ada sekian banyak orang yang bertugas di dalamnya. Kalau penjaga tidak bertugas, maka itu adalah kesempatan mereka untuk pulang ke rumah mereka, berkumpul dengan keluarga. Sedangkan 4 penjaga, Ibu Bapak, saya cenderung melihat kepada penjaga-penjaga yang mengemban jabatan tetap itu, memang mereka bekerja penuh untuk mengawasi penjaga-penjaga lainnya. Dengan membaca tugas-tugas kaum Lewi di pintu gerbang rumah Tuhan, menarik untuk kita perhatikan ialah pekerjaan ini tidak hanya dilaksanakan oleh orang-orang yang khusus, tapi di situ dikatakan bahwa dibantu oleh orang lain. Sebutannya adalah saudara yang tinggal di desa. Artinya yang membantu itu adalah orang yang tidak termasuk dalam orang khusus tersebut, sekalipun memang mereka membantu untuk waktu-waktu tertentu. Kehadiran saudara-saudara yang membantu mau menunjukkan Ibu Bapak bahwa saudara atau keluarga ikut menopang atau membantu tugas yang diemban. Sejak zaman dahulu, keluarga di sini kita melihat bahwa mau tidak mau ikut berpartisipasi atau harus juga berkontribusi untuk penjagaan rumah Tuhan dan keberlangsungan seluruh kegiatan yang ada di dalam rumah Tuhan. Kata membantu untuk waktu-waktu tertentu bisa kita artikan bahwa ini membantu pada saat kegiatan-kegiatan yang penting, kegiatan yang sifatnya darurat, yang memang dirasa perlu, sehingga sewaktu-waktu pun jika sudah selesai atau kembali pada keadaan yang seperti biasa, ya tidak lagi mengambil bagian di dalam tugas tersebut. Artinya kalau saudara-saudara itu tidak lagi dipanggil dengan tugas untuk membantu dengan kurun waktu tertentu, ya tidak perlu kecewa atau tidak tersinggung apabila tidak diikutsertakan dalam tugas pekerjaan di dalamnya. Jemaat Tuhan, secara sepintas mungkin kita beranggapan bahwa pekerjaan di rumah Tuhan itu pekerjaan biasa saja, apalagi bagian penjagaan pintu gerbang Tuhan. Kita mungkin berpikir di handle atau ditugaskan kepada 1 orang saja pun itu sudah cukup. Tapi toh kita membaca di dalamnya bahwa tetap ada kehadiran saudara-saudara yang tinggal di desa untuk membantu tugas tersebut. Pekerjaan di rumah Tuhan adalah pekerjaan yang artinya
di situ juga membutuhkan keseriusan atau kesungguhan, tanggung jawab penuh untuk menjaga perkakas dan segala sesuatu yang ada di dalam rumah Tuhan atau yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Pekerjaan di rumah Tuhan artinya Bapak Ibu di situ juga butuh ketelitian. Penjaga pintu gerbang harus teliti terhadap setiap orang yang masuk keluar di dalamnya. Mempertanggungjawabkan perbendaharaan rumah Tuhan pun harus dipertanggungjawabkan dengan detail. Nah, melibatkan saudara-saudara artinya bahwa semakin banyak orang yang ikut serta di dalamnya, maka tugas yang diemban bisa semakin ringan, dapat dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, serta yang terutama di sini adalah dapat dipertanggungjawabkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, pekerjaan di rumah Tuhan dalam konteks gereja di masa kini, kita berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalamnya dengan tugas-tugas khusus. Di GPIB ada pendeta, diaken, penatua, unit-unit misioner, di dalamnya adalah pelayanan kategorial, komisi, yayasan, panitia, kelompok kerja, kelompok fungsional, profesional, serta lainnya yang mau dikatakan bahwa mereka itu juga jalan bersama sebagai pelaksana misi dalam rangka pembangunan jemaat secara berkesinambungan. Di beberapa gereja kita juga berjumpa dengan orang-orang yang bertugas di bagian lain untuk menunjang pekerjaan di gereja. Ada pegawai sekretariat, petugas kebersihan, ada pengantar surat, dan masih banyak bagian-bagian lain dalam kehidupan bersama di gereja. Termasuk di pintu masuk gereja pun kadang kita berjumpa juga ada satpam gereja yang ditugaskan secara khusus. Menyadari akan banyaknya orang yang hadir bersama dan bekerja bersama dengan fungsi dan tugas masing-masing, jemaat Tuhan, renungan kita yaitu marilah kita memaknai panggilan dan pengutusan kita bersama di rumah Tuhan, gereja, untuk memberikan yang terbaik, apapun tugas dan fungsi itu, mempersembahkan pelayanan dalam ketulusan dan kejujuran, teliti dan sungguh-sungguh mengerjakan bagian kita untuk Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Berpartisipasi, mengambil bagian dalam pelayanan, marilah kita tempatkan itu juga sebagai bentuk perwujudan janji ketika kita diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, yaitu dengan segenap hati, salah satunya untuk turut serta membangun jemaat di dalam kasih. Dengan bertambah-tambah rekan sekerja dan semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pelayanan gereja, tentunya di sini juga membutuhkan peraturan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan berjalan bersama dalam satu bahtera. Hal ini ditegaskan juga dalam tugas para penyanyi yang dituliskan di kitab 1 Tawarik 6 ayat 32 bagian B. Di sana dinyatakan bahwa mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Memang semua orang yang dipilih Allah untuk melayani dalam peribadahan harus tetap membutuhkan aturan, jemaat Tuhan, agar tidak terjadi kekacauan. Saya mengutip surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada jemaat di Efesus, menyatakan bahwa segala sesuatu memang harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 40 dan di Efesus 2 ayat 21 dikatakan supaya rapi tersusun menjadi bangunan bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bagian terakhir dalam perenungan kita terhadap firman Tuhan ini yaitu dalam rangka persiapan pemilihan diaken dan penatua GPIB masa tugas 2022-2027, kita bersyukur karena akan hadir para pelayan gereja dalam tugas mereka sebagai diaken dan penatua atas perkenanan Tuhan. Menjadi diaken dan penatua di gereja, baiklah kita memahaminya sebagai anugerah Allah bagi kita. Sehingga ketika ibu bapa
saudara-saudara diperkenankan Tuhan untuk menerima tugas tersebut, maka persiapkan hati dan hidup kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas anugerah Tuhan. Apabila ibu, bapak, dan saudara menjadi bagian dalam panggilan Tuhan ini, marilah dalam terang firman Tuhan ini kita juga harus mempersiapkan saudara-saudara, mempersiapkan keluarga kita sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk menopang karya dan layan selanjutnya, dan mempersiapkan mereka juga untuk ikut bersama berpartisipasi di dalam pelayanan gereja. Amin. Jemaat, marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persiapan pemilihan diaken dan penatua di jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus menolong agar kehadiran diaken dan penatua GPIB di masing-masing jemaat untuk masa tugas 2022 sampai 2027 dapat terwujud di dalam perkenanan-Mu. Teguhkan hati umat-Mu yang telah mengaku iman di hadapan Tuhan, supaya sedia berpartisipasi, mengambil bagian dalam aktivitas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja. Mampukanlah setiap pelayan yang Tuhan utus dalam fungsi dan bagian masing-masing di tengah persekutuan umat, agar berjalan bersama dalam langkah yang dituntun Tuhan, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan umat-Mu di dalam segala keberadaan. Kami memohon kesembuhan bagi yang sakit. Kami memohon berkat atas setiap kerja dan usaha seluruh umat-Mu. Kami mohon kekuatan dalam segala kelemahan, keyakinan di tengah kebimbangan dan keresahan tentang apapun juga. Kami mohon berkatilah setiap rumah tangga umat-Mu. Cinta kasih Kristus tetap mengikat dalam seluruh relasi kehidupan keluarga. Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara dan bangsa serta dunia ciptaan hanya kepada Tuhan. Berilah berkat sehingga selalu terpelihara dengan kebaikan-Mu, dan bumi pun penuh dengan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Marilah Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita mengungkapkan syukur dengan hati yang penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Marilah Bapak Saudara kita berdoa persembahan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam kesempatan ini kami berkumpul di rumah. Dalam ibadah keluarga ini kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Kemurahan hati Bapa meluap kepada kami. Semua yang kami miliki adalah hadiah dari Bapa. Ketika kami membawa persembahan kami kepadamu, kami memberikan kembali berkat berlimpah yang telah Bapa berikan kepada kami. Semoga karunia kami ini dapat diterima di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berkat dan kemuliaan, kebijaksanaan dan ucapan syukur, kehormatan dan kekuatan bagi Allah kami untuk selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat mari bernyanyi dari Gita Bakti 120. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.